Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada saya di channel ini. Hari ini saya akan coba untuk bisa berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian, mungkin lintasan hati dan lintasan pikiran saya pribadi bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi sahabat sekalian yang menonton video ini. Saya akan memulai kecenderungan kita sebagai manusia selalu merasa tidak pernah puas dan tidak pernah cukup akan keberadaan pada setiap waktunya. Sesungguhnya ini adalah bagian daripada bagaimana selayaknya pola pikir dan rasa di dalam diri kita untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keberadaan kita pada saat telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita telah diberikan hadiah berupa hidayah atau petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Karena hidup di muka bumi ini sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang telah diciptakan kita adalah Allah tempatkan di muka bumi ini berikut dengan sarana dan prasarananya untuk hidup. Allah firmankan, wa makkannakum fil ardi wa ja'alna fiha ma'ais, dan kami tempatkan di muka bumi dan kami jadikan di dalamnya kepada makhluk yang Allah ciptakan untuk bisa hidup dan mencari kehidupan. Sahabat sekalian, hidayah yang Allah berikan berupa hadiah di antaranya adalah hadiah berupa jawarih kita, seluruh anggota tubuh kita. Ini adalah yang patut kita syukuri, karena jawarih kita, di antara jawarih kita adalah panca indera kita, dapat berfungsi untuk bisa kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Lalu juga Yang Maha Kuasa Rabbul Alamin di dalam penciptaannya juga memberikan gambaran isyarat, hanya saja dari golongan manusia nanti akan diberikan dua golongan. Yang pertama yang disebutkan, inna hadainahu sabila imma kafura. Inna hadainahu sabila wa imma kafura. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk, yaitu hadiah kepada kita golongan manusia, untuk bisa berjalan pada jalan yang benar-benar Allah gariskan sesuai dengan perintahnya, tapi banyak di antara kita bukannya menjalankan syariat, yaitu siratal mustaqim atau jalan yang Allah telah berikan kepada manusia, tapi malah mengingkari akan hal itu. Inna hadainahu, telah kami
berikan petunjuk. Satu perjalanan, sabila imma kafura. Akan tetapi mereka semua mengingkarinya. Pada keberadaan ini, maka manusia-manusia yang mengingkari, atau dengan kata lain telah berbuat tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka orang-orang ini dikatakan, makhluk-makhluk ini dikatakan orang-orang yang kufur atau kafir. Sejatinya kalau kita telah diberikan hidayah berupa hadiah, maka akan berterima kasih, bergembira, dan akan menggunakan hadiah itu untuk hal-hal yang terbaik bagi diri kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah berupa hidayah petunjuk, layaknya kita manusia makhluk Allah mempergunakan hadiah pemberian Allah tersebut berupa hidayah petunjuk-petunjuk, maka petunjuk itu dipergunakan untuk menuju satu kehidupan, jalan kehidupan, memenuhi target kehidupan, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi banyak di antara kita, oleh karenanya di dalam surah Al-Ma'arij Allah juga mengingatkan, menekankan hanya saja innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan memang sedemikian rupa, kecenderungannya bahkan sering berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, pandai kita mengumpat-kumpat ketika kita diberikan kesempitan atau kesulitan atau kesukaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semata-mata itu adalah skenario daripada yang Maha Pencipta, yang lebih mengetahui kita, yang lebih mengetahui setiap kebutuhan hamba-hambanya. Tapi kita pandai berkeluh kesah dengan sejenak, sesaat diberikan kesulitan atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ujian, musibah, cobaan tersebut bagian daripada kasih sayang Allah untuk kita terus mengingat, hanya saja kita tidak ada daya dan upaya terkecuali dengan aunillah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza massahu syarru jazua. Tidak sampai di sana ternyata kecenderungan kita sebagai manusia, idza massahul khairu manu'a. Tetapi ingat, ketika sulit, ketika sempit, ketika kesukaran, ketika musibah datang, barulah kita merasa sesungguhnya tidak daya upaya, lalu kemudian bukan keluar mengingat akan Allah, akan yang Maha Kuasa, tetapi malah mengumpat-ngumpat, kemudian bahkan menyatakan sesungguhnya yang Maha Kuasa tidak adil kepada kita. Lalu idza massahu khairu manu'a, lupalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang luas, kesenangan, keberhasilan, maka kita lupa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keberhasilan tersebut, kemenangan tersebut. Kita lupa, bahkan kita menunjuk bahwa sesungguhnya ini semua adalah hasil keringat kita, perbuatan kita, tanpa ada campur tangan orang lain. Bahkan menyatakan sesungguhnya ini adalah kekuatan diri pribadi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalika. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita dengan syariatnya untuk terus dan terus mengingat akan Allah dan syariatkannya di dalam sholat. Maka sholat yang 5 waktu menjadi satu kewajiban bagi kita yang mengaku bersyahadat
hanya saja tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan risalahnya, dengan syariatnya, maka salatlah yang akan menjadikan tiang agama, yaitu tiang agama bagi dirinya. Bayangkan kalau tidak di dalam salat, maka kita terus akan lalai akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diwajibkan sehari semalam itu 5 waktu. Maka al-insan, manusia, idza massahul syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a, terkecuali illal musallin, kecuali orang-orang yang mereka sholat, orang-orang yang mereka tunduk akan kewajiban Allah, orang-orang yang sholatnya illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun, mereka yang sholat di dalam sholatnya terus menerus sholat, tidak pernah tidak sholat, mereka sholat dengan kewajiban yang 5 waktunya. Kalau sudah demikian, maka nyatalah sesungguhnya salat itu bagian daripada tempat kita, sarana kita untuk tidak bisa pandai mengingkari akan nikmat-nikmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah demikian pula, maka salat adalah tempat kita berdialog, mengakui, kemudian memohon dan bertatap langsung dengan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, setiap apapun amal perbuatan kita, manakala kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, kalau tidak mengerjakan sholat yang wajib 5 waktu, maka segala sesuatu kebaikan tersebut tidak pernah akan sampai, karena tidak ada tempat untuk sampainya sebagai sarana bergantungnya pahala-pahala kebaikan tersebut di dalam sholat. Oleh karena itu, agama tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaddudin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Inilah, maka siapa saja yang mengaku hamba Allah kemudian tidak mengerjakan salat yang 5 waktu daimun, maka segala sesuatu perbuatan amal baik tidak akan pernah sampai, karena tidak pernah ada tempat untuk dijadikan sarana sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang agama, maka barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan atau mendirikan agama bagi dirinya. Dan orang-orang yang meninggalkan salat, maka dia berarti telah meruntuhkan agamanya, agama bagi dirinya sendiri. Sahabat yang budiman, oleh karenanya pentingnya kita menyadari sesungguhnya tiada daya dan upaya kita di dalam berbuat sesuatu di dalam dunia ini, karena semuanya adalah dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hidayah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka layaklah bersyukur, berterima kasih kepadanya karena telah memberikan hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Maka Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bersyukurlah kita semua kepadanya yang telah memberikan kita dan menempatkan kita hidup di muka bumi ini dengan terus memperbaiki kualitas penghambaan diri kita kepada Allah, dimulai dari sholat. Sahabat yang berbahagia, semoga lintasan ini, pikiran, rasa dapat berbagi kepada sahabat sekalian berupa kebaikan-kebaikan yang timbul dari hati pribadi sendiri saya kepada sahabat-sahabat sekalian.
Semoga dalam keadaan sehat walafiat bisa pula menularkan kebaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.